Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Ripaldi dengan NIM 124803044 dari kelas Sosiologi 2B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam, perkembangan intelektual Islam di Indonesia. Yang pertama adalah masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke wilayah Indonesia itu tidak terjadi secara serempak di semua daerah di Indonesia, karena tiap kerajaan dan wilayah itu memiliki kondisi politik dan sosial budaya yang berbeda. Proses ini itu menimbulkan beragam teori dari para ahli. Sebagian tokoh mendapatkan informasi secara langsung mengenai penyebaran Islam, sedangkan sebagian lainnya itu khusus dari kalangan peneliti Eropa menyusun teorinya melalui hasil penelitian di saat mereka berada di Indonesia sebagai utusan atau pegawai pemerintahan kolonial. Nah, dalam proses masuknya Islam ke Indonesia ini tuh ada beberapa sumber. Di antara itu pertama itu adalah sumber Arab. Sumber ini tuh memperkirakan bahwa Islam itu masuk sejak abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Bukti hubungan tersebut itu terlihat dari penyebutan kerajaan Sriwijaya sebagai Zabak atau Sribusa, dan seperti sebagaimana tokoh-tokoh seperti Hamka dan Naqib al-Atas menyatakan bahwa Islam itu datang langsung dari Arab dan bukan dari India, bahkan menyebut bahwa teori India itu adalah teori yang berbentuk propaganda. Yang selanjutnya adalah sumber India. Nah, berbeda dengan sumber Arab. Sumber ini itu menyatakan bahwa pedagang Muslim itu berasal dari Gujarat atau dari India, berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir Indonesia, di wilayah perpantaian. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Jadi mereka itu berdagang sambil menyebarkan agama Islam atau sambil berdakwah. Nah, teori ini tuh pertama kali diperkenalkan itu oleh Snook Haugrand setelah 1883 Masehi dan didukung oleh peneliti seperti Dr. Gonda dan Van Ronkel. Yang selanjutnya itu adalah sumber Eropa. Yang selanjutnya itu adalah sumber Cina. Berdasarkan catatan Mak Huan, seorang penulis yang ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho, diketahui bahwa sejak awal ke abad ke-15 itu telah ada komunitas pedagang Muslim di pesisir utara Jawa. Bahkan menurut sumber Cina, sejak abad ke-7 Masehi telah ada pemukiman Arab Muslim di wilayah Sumatera. Yang selanjutnya itu adalah sumber lokal atau sumber dalam negeri. Hal ini tuh dibuktikan oleh sebuah bukti arkeolog di Indonesia yang menunjukkan jejak awal Islam seperti batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan pada tahun 1028 di Gresik, dan makam Sultan Malikul Saleh yang ditemukan pada tahun 1297 di Sumatera Utara, dan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Batu-batu nisan ini itu menggunakan tulisan Arab dan memperkuat bukti adanya penyebaran Islam dari masa awal. Nah, selain dari sumber-sumber juga ada beberapa proses penyebaran Islam di Indonesia itu. Pertama itu melalui saluran perdagangan. Pada masa awal, perdagangan itu menjadi sarana utama penyebaran Islam karena pedagang Muslim dari Arab
Persia, dan India itu berdagang di wilayah Nusantara sejak abad ke-7 hingga abad ke-16. Interaksi antara pedagang dan penduduk lokal menciptakan hubungan yang erat, terutama di kota-kota pelabuhan. Karena para pedagang itu transit itu di pelabuhan, dan kebetulan Indonesia itu letaknya itu ada di pelabuhan internasional, di jalur perdagangan internasional, sehingga para pedagang itu transit di sana di Indonesia. Dan ya, sebagaimana tadi, mereka itu berdagang sekaligus berdakwah. Yang selanjutnya itu adalah melalui perkawinan. Nah, banyak sekali antara perkawinan antara pedagang Muslim, yaitu yang berasal dari Arab, Persia, atau India, yang menikah dengan perempuan lokal, terutama dari keluarga bangsawan. Sehingga hal ini itu menciptakan generasi Islam, bukan generasi, menciptakan turunan Muslim di Indonesia asal dari perkawinan tersebut. Yang selanjutnya adalah melalui tasawuf atau melalui pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai agama terkhusus Islam. Dan yang selanjutnya itu adalah melalui saluran pendidikan. Pendidikan itu menjadi sarana yang penting dalam penyebaran Islam, khususnya melalui pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu menjadi tempat belajar ilmu agama dari para ulama atau kiai. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka itu akan kembali ke kampung halaman dan menyebarkan ilmu yang mereka ambil dari para ustadz, para kiai, atau para ulama, sehingga penyebaran Islam itu juga terjadi di kampung-kampung para santri. Yang selanjutnya dan merupakan yang terakhir itu adalah melalui kesenian. Kesenian itu menjadi media dakwah yang efektif karena bersifat menghibur dan mudah diterima masyarakat. Artinya itu kesenian itu menjadi sebuah sarana dakwah yang tidak kaku, tetapi malah sangat baik untuk masyarakat. Itu sangat bisa diterima sekali oleh masyarakat karena ya sifatnya itu menghibur. Contohnya itu seperti wayang, terus ada, kalau di Jawa itu ada gamelan dan seni sastra yang disisipkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan bangunan-bangunan seperti Masjid Agung Demak, Masjid Banten, dan Baitur Rahman di Aceh Darussalam menunjukkan perpaduan antara seni arsitektur lokal dan pengaruh Islam. Melalui pertunjukan seni ini, atau melalui seni ini itu pesan-pesan keagamaan itu disampaikan secara halus namun mengena, atau namun namun bermakna. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.